Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti tutorial video ini mengenai cara pengisian laporan logistik Ilisari bersama saya dari UNDP sebagai host di tutorial video ini. Tutorial video ini khusus untuk laboratorium regional pemeriksa yang melakukan pemeriksaan sampel Ilisari di regionalnya masing-masing. Berikut merupakan tampilan untuk laporan monitoring tersebut, yaitu ada 5 box sheet ya di bawah, 5 sheet yang dimana ada sheet tentang BHP, yaitu barang habis pakai, ada sheet reagen, ada sheet pemeriksaan spesimen, dan ada sheet dashboard analytics, dan juga ada sheet data dictionary. Nanti saya akan jelaskan satu persatu kepada Bapak Ibu semuanya. Yang mungkin sekarang yang akan jelaskan di depan layar Bapak Ibu semuanya ialah untuk barang habis pakai, dimana di barang habis pakai ini Bapak Ibu semuanya perlu mengisi gitu ya, perlu mengisi setelah barang dari UNDP ini diterima, seperti itu. Di sini Bapak Ibu semua tampilan seperti ini ya, dan Bapak Ibu semua juga sudah notice bahwa ada perbedaan warna kolom yang Bapak Ibu bisa lihat, ada warna biru dan juga ada warna merah. Warna merah ini tidak hanya di detail satuan saja, ada juga di belakangnya nanti. Ya, ini yang dimana warna merah juga ya untuk jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, stok terkini, jumlah minggu, perkiraan stok habis, dan juga analisis kebutuhan per minggu ini berwarna merah. Gitu ya. Mungkin saya jelaskan lagi, atau saya tekankan lagi bahwa untuk kolom warna merah ini akan terisi secara otomatis. Dan untuk warna biru ini, Bapak atau Ibu perlu mengisi atau wajib mengisi. Betul. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Di sini kita bisa lihat di nama vaskes ini. Nama vaskes ini adalah nama Bapak Ibu semuanya. Nama vaskes yang mungkin nama lab pemeriksa regionalnya, misalnya BLKM Ambon misalnya. Kita coba BLKM Ambon. Lalu Bapak Ibu semuanya perlu klik untuk di bagian nama BHP terlebih dahulu. Gitu ya. Misalnya, oke. Sebelum saya mengklik ya salah satu dari BHP ini, di sini ada daftar logistiknya, yaitu logistik yang akan diterima oleh Bapak Ibu semuanya dari UNDP. Dan di sini ada berbagai macam ya nama-nama logistiknya, dan di mana juga ada merek-mereknya. Dan nama yang dibuka kurung atau mungkin nama yang ada dalam kurung ini merupakan nama merek dari barang logistik tersebut. Misalnya, label vinil ini mereknya Yupo, parafilm mereknya Parafilm, freezing cardbox cryobox mereknya Biologics. Seperti itu ya bacanya. Dan mungkin Bapak Ibu semua notice ya bahwa plastik ziplock spesimen ini tidak ada tutup kurungnya, berarti dia tidak ada mereknya, gitu ya. Tidak jelaskan mereknya apa, karena memang dari sananya tidak ada mereknya, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga mungkin juga bisa notice bahwa ada barang logistik yang sama tetapi beda mereknya, yaitu freezing cardbox cryobox dengan merek Biologics, dengan freezing cardbox cryobox dengan merek Biosyn. Mungkin di sini kita bisa ngisi di bagian apa ya lebih enak ya, mungkin handscoon ya. Ini coba handscoon, di mana di sini sudah secara otomatis terisi sendiri satu box sama dengan satu spesies, yang dimana satuannya pieces. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon untuk mengisi dalam satuan pieces untuk penerimaannya dan juga pengeluarannya. Lalu Bapak Ibu semuanya juga bisa melihat di boxnya expire date-nya kapan gitu kan. Oh, ternyata expire date-nya di bulan Agustus tahun 2026 misalnya. Bapak Ibu juga bisa ngisi ya, di sini langsung mengisi expire date-nya itu di 1 Agustus tahun 2026. Lalu, mungkin untuk pengisian penerimaan dan pengeluaran ini, itu diisikan setelah barang itu diterima. Gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya menerima barang tersebut di minggu ke-11 ya, minggu ke-11 atau minggu epidemiologi ke-11, yaitu misalnya ada 5 box ya, 5 box berarti kan satu boxnya 1 spesies, berarti ialah 500 spesies ya. 500 spesies ini ternyata digunakan di minggu epidemiologi 11 di rentang waktu atau di rentang tanggal 9 Maret sampai 15 Maret ya. Berarti mungkin di agregat atau 50 pieces nih dipakai
ya kan, 50 pieces dipakai. Jadi Bapak Ibu semuanya mengisi ke depan ya, maksudnya mengisi setelah barang itu terima, jadi tidak mengisi ke belakang gitu ya. Ini tidak perlu diisi. Bapak Ibu semuanya bisa langsung melakukan hide, yaitu diklik bagian kolomnya, lalu nanti Bapak Ibu semuanya pencet ya, atau klik shift di keyboard Bapak Ibu semuanya, shift, lalu tekan tanda panah ke kiri hingga ke minggu epidemiologi pertama. Dari sini tinggal klik kanan dari mouse, lalu sembunyikan columns atau hide columns. Di sini Bapak Ibu semua juga bisa langsung mengisi ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di minggu epidemiologi ini, di minggu epidemiologi 12 ini tidak ada pemakaian gitu ya, ataupun tidak ada penerimaan, langsung saja Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan 0, outnya juga 0. Ternyata 13 juga sama gitu kan, di minggu ke-13 di rentang waktu 23 Maret sampai 29 Maret ini ternyata tidak ada pemakaian dan juga tidak ada penerimaan gitu ya. Jadi dapat dituliskan 0 dan pengeluarannya dapat juga dituliskan 0 gitu. Dan mungkin di minggu 14 baru ada pengeluaran nih, misalnya pengeluarannya 20 ya, dan penerimaannya 0 gitu ya, tetap. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya tekankan jika tidak ada penerimaan ataupun tidak ada pemakaian, mohon Bapak Ibu semuanya menuliskan angka 0. Dari sini Bapak Ibu semua juga bisa lihat langsung berapa stok terkininya. Ya, stok terkini di minggu tersebut. Berarti stoknya tinggal 500. Ya. Stoknya tinggal 500. Kalau kita lihat di sini 500 di in out-nya itu enggak, stok terkininya pas 30 ya, mohon maaf. Stok terkininya pas 30 di mana jumlah penerimaan 500 dikurang jumlah pengeluaran sehingga mendapatkan stok terkini 430 pieces berarti. Dimana jumlah minggunya 4. Tadi kan dari minggu ke-18 ya sampai minggu ke-21 berarti kan sudah berjalan 4 minggu ya. Gitu. Dan di sini kita lihat perkiraan stok habisnya itu 172 hari gitu. Sekitar 6 bulan gitu. Dimana kebutuhannya per minggu itu ialah 17,5. Nah, untuk di kolom note ini, Bapak Ibu juga bisa menuliskan tanggalnya, tanggal spesifiknya kapan gitu. Di minggu, misalnya di minggu ke-18 ya kan. Ternyata Bapak Ibu semuanya nerima di rentang waktu minggu 18 itu. Disebutkan saja jelasnya seperti apa. Detail tanggalnya dan juga berapa yang diterima seperti itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana misalnya barangnya sama misalnya. Barangnya sama nih, Hanskun ukuran L dengan mereknya Samrock ya, misalnya sama mereknya. Kalau misalnya mereknya sama, ini tapi expirednya berbeda, otomatis Bapak Ibu semuanya perlu mengisi kembali. Karena kan expirednya berbeda ya. Misalnya expired itu 31 Agustus. Berarti mengisi di row yang berbeda. Dan ini diisi setelah barang tersebut terima. Misalnya ternyata barang tersebut diterima di minggu ke-15. 100 pieces misalnya. Dan ini jangan diisi ya Bapak Ibu semuanya. Di minggu 11, 12, 13, 14 ini jangan diisi. Bapak Ibu semuanya mengisi setelah barang ini diterima ya. Jadi saya tekankan lagi, Bapak atau Ibu semuanya mohon diisi setelah barang itu diterima. Misalnya ternyata di minggu epidemiologi 15 ini dari tanggal 6 April sampai 12 April ini tidak ada pemakaian ya. Berarti diisikan 0. Dan ternyata juga di minggu epidemiologi 16 ini tidak ada penerimaan 0. Tidak pemakaian juga berarti 0. Seperti itu. Jadi ini mohon jangan diisi. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan terlihat di sini setelah berjalan ternyata ada penerimaan 100 pieces dan jumlah pengeluaran 0, di mana jumlah minggu yang berjalan setelah barang itu diterima ialah 2 minggu. Seperti itu.
Mungkin itu ya untuk di barang BHP, dan mungkin Bapak Ibu semuanya mempunyai pertanyaan. Nanti kalau misalnya barangnya selain yang ada di list ini jadinya seperti apa gitu. Maksudnya nanti bagaimana? Apakah dari tim akan membantu? Iya, of course. Saya dan tim UNDP akan membantu untuk mengupdate list logistiknya sesuai nanti pengiriman logistik yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian reagen. Untuk bagian reagen ini sama, ada kolom berwarna biru, ada kolom berwarna merah, di mana kolom berwarna biru ini wajib Bapak Ibu semuanya untuk diisi. Lalu untuk kolom berwarna merah ini akan terisi secara otomatis setelah Bapak Ibu semuanya mengisi informasi di bagian kolom biru. Seperti itu. Mungkin sama ya seperti tadi ya. Nanti akan saya coba jelaskan lagi dari awal. Di sini nama faksisnya, nama faksis Bapak Ibu semuanya tadi ialah nama Ambon ya. BLKM Ambon, sini melihat BLKM Ambon. Lalu dapat kita klik juga expired date-nya, tapi klik dulu untuk merek reagennya. Merek reagennya ada 5 nih, ada Viasur, Intes, Acrobiotek, Tianlong, Bospin, atau Kiam. Coba kita klik Viasur ya. Viasur ini merupakan subtyping A, di mana satu boxnya ini 96 tes, dan juga pengisiannya itu dalam bentuk teks gitu ya. Misalnya, ternyata di minggu 18, oke, mungkin sebelum ke sana ya, mohon maaf. Kita tuliskan dulu expired date-nya. Expired date-nya berapa nih? Ternyata expired date-nya itu di bulan Februari ya. Di bulan Februari di tanggal 27 Februari misalnya. Kita tuliskan dulu, baru kita isikan pemakaiannya atau penerimaannya. Ternyata diterima di minggu ke-18 ya. Misalnya, diterima di minggu 18. Lalu nanti Bapak Ibu semua sama seperti yang tadi, dapat ngeklik di bagian sini ya. Diklik, lalu diklik juga di bagian keyboard Bapak Ibu semuanya, shift, dan juga tanda panah ke kiri. Hingga sampai minggu epidemiologi pertama, lalu ditekan atau diklik mouse sebelah kanan, lalu di hide columns, atau mungkin dalam bahasa Indonesia-nya sembunyikan kolom. Oke. Mungkin diterima di sini ya Bapak Ibu semuanya, ada 2 kit misalnya, 192 tes berarti kan. Dimana mungkin di minggu tersebut ada pemeriksaan gitu kan, berarti ada pemakaian ya. Ada pemakaian misalnya 30 tes. Gitu. Dan ternyata di minggu depannya tidak ada penerimaan dan juga tidak ada pemakaian, dan minggu depannya pun juga sama gitu kan. Dan ternyata minggu ke epidemiologi 21 ini ada nih pemakaian tapi tidak ada penerimaan misalnya, berarti pemakaiannya 20 misalnya gitu kan. Di 18 Mei sampai 24 Mei ini ternyata pemakaiannya itu hanya 20 tes aja gitu ya. Nah, di sini kita lihat laporannya seperti apa. Ternyata stok terkininya itu ada 142 tes gitu ya, dengan jumlah penerimaan 192 tes dengan jumlah pengeluaran 50. Dan jumlah minggu yang telah berjalan setelah penerimaan barang tersebut ialah 4 minggu gitu ya. Dan dimana perkiraan stoknya akan habis itu 80 hari, sekitar 2 bulan lebih. Dengan dimana analisis kebutuhannya itu 12,5 per minggu. Seperti itu. Untuk notnya ini Bapak Ibu semua juga bisa mengisi apapun itu yang dimana mendukung laporan ini, seperti itu. Dan ini sama, mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya seperti bagaimana kalau misalnya mereknya sama tapi ekspeknya beda? Tentu akan sama pengisiannya seperti barang habis pakai, yang dimana Bapak Ibu semua juga bisa klik Viasur ya, kalau misalnya barang yang sama, tetapi ekspeknya beda gitu, berarti kan beda kolom ya. Berarti mungkin expirednya di tanggal 30 Maret ya. Ini tetap sama, ditulis Ambon juga. Lalu dengan yang berbeda, dan dimana penerimaannya itu mungkin di tanggal 21 atau tanggal 22 ya. Diterima mungkin 1 box misalnya, 96 tes. Dimana pemakaiannya 0 nih, karena ingin menghabiskan reagen yang expired date-nya 27 Februari gitu kan. Nah, di sini mungkin tulis 0 gitu kan. 0 dan ini 0 dan ini kebetulan karena di minggu 22 ini tidak ada pemeriksaan spesimen gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya mengisi 0 ini ialah setelah barang tersebut diterima gitu ya. Mungkin saya tekankan lagi, pengisian 0 ini
diisi ketika barang ini telah diterima. Gitu ya. Jadi di tanggal 18, 19, bukan tanggal, mohon maaf, di minggu 18, di minggu 19, minggu 20 sampai minggu 21 ini tidak perlu diisi 0 atau jangan diisi 0 gitu ya. Karena nanti formulanya akan menghitung ini gitu. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya untuk menuliskan setelah barang tersebut diterima gitu ya. Jadi misalnya di tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni atau di minggu 23 ternyata ini masih tidak ada yang tidak dipakai dan juga tidak ada penerimaan baru lagi. Berarti 0. Dan juga mungkin yang Viasur yang dimana expired date-nya lebih awal, ini mungkin juga tidak ada pemeriksaan spesimen, jadi ya penerimaannya juga 0 gitu, pemakaian juga 0 gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan mengisi di bagian minggu epidemiologi yang dimana barang tersebut sebelum barang tersebut diterima seperti itu. Jadi diisinya setelah barang tersebut diterima. Gitu. Jadi sini akan terlihat informasinya bahwa ada 96 penerimaan, jumlah pengeluarannya 0, stok rekeningnya 96, jumlah minggu yang telah berjalan itu 2 gitu kan. Dan pikiran stoknya habisnya masih 0 karena tidak ada perhitungannya gitu. Maksudnya perhitungannya belum masuk karena kan tidak dipakai kan. Jadi bukannya habisnya, bukan berarti ini apa namanya reagennya akan habis di apa ya, di hari ke-0 gitu maksudnya, atau wah udah habis nih barangnya gitu kan, barang reagennya akan habis nih 0 hari gitu. Enggak, ini karena memang tidak ada jumlah pengeluarannya sehingga formulanya tidak terhitung gitu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya ya. Untuk listnya nanti saya juga dan tim akan update ya, kalau misalnya ada merek baru lagi saya akan update, misalnya ya mungkin ada lagi ya, mungkin selain Kiam, selain di Bospin, Tianlong, Intes, Viasur, kalau misalnya pun ada, kami saya dan tim akan mengupdate list logistik tersebut. Lalu di bagian pemeriksaan sekarang, tadi sudah jelas ya di bagian reagen. Di sini Bapak Ibu semua juga bisa melihat di fase pemeriksa ya, misalnya Ambon ya. Ambon berarti kan, dan di sini tanggal pemeriksaannya kapan, tanggal PCR-nya atau tanggal swab-nya. Karena kan kalau misalnya dia negatif, berarti kan tanggalnya ialah tanggal PCR. Berarti tidak ada subtyping karena spesimen tersebut tidak dilakukan subtyping karena dia negatif spesimennya. Negatif influenza dan juga negatif COVID misalnya. Berarti PCR aja gitu. Itu kan. Tulislah tanggalnya misalnya tanggal berapa. Lalu di minggu keberapa ini? 3 April ini. Gitu kan. Sebenarnya bisa lihat juga ya kalau mau lihat tips and triknya itu 3 April ini bisa lihat di sini gitu kan. 3 April itu kapan ya? Mungkin di bagian sini Bapak Ibu juga bisa melihat. 3 April itu kita lihat ada di oh iya di 14 ya, minggu ke-14 gitu. Jadi Bapak Ibu semua juga bisa melihat ke sheet reagen ya. Di minggu 14 berarti kan, minggu 14 itu berarti ke sini. Asal spesimennya dari mana ini? Gitu kan. Oh ternyata spesimennya dari Wai Haong misalnya, Kokesos Wai Haong. Kan? Spesimennya gimana? Apakah bisa diperiksa atau tidak? Dapat diperiksa. Lalu hasil pemeriksaannya seperti apa? Ternyata hasil pemeriksaannya itu kita lihat, oh ternyata ada HH-5 misalnya, atau mungkin AH5 dan plus COVID, atau hanya B Victoria atau B Yamagata gitu, atau misalnya ada apa nih, AH1 misalnya, AH1 tapi minus COVID ya. Berapa spesimennya yang memiliki hasil pemeriksaan AH1 dan minus COVID misalnya? Oh ada 5 nih gitu. Jadi diperiksa di tanggal ini ya, di minggu 14 ini ada 5 spesimen yang menghasilkan ataupun yang menunjukkan hasil AH1 minus COVID gitu. Seperti itu bacanya ya Bapak Ibu semuanya.
Lalu bagaimana kalau misalnya di tanggal 14, di minggu 14 ini juga ada pemeriksaan lagi, tapi di 4 April misalnya. Ya udah di 4 April nih tulis ya. Berarti kan sama nih minggu 14 ya kan? Apa-apa ditulis aja. Di sini Ambon, di Puskesmas Wayaung juga, Wayaung gitu. Dapat diperiksa dan di sini hasilnya ternyata AH3 misalnya, atau ada 2 gitu. Nah, di sini note akan dituliskan oleh Bapak Ibu semuanya, bisa terus apa saja untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, sini juga terus akan terisikan ke bawah ya. Gitu. Ya, begitu Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kalau misalnya minggu epidemiologinya sama dan tanggal pemeriksaan sama, cuman hasilnya beda? Bisa. Mungkin Bapak Ibu semua juga bisa mengisi dengan seperti ini. 3 April ya sama ya tanggal pemeriksaannya. Mungkin ada yang subtyping ataupun yang PCR. Kalau subtyping ini khusus untuk spesimen yang plus influenza atau misalnya positif influenza, berarti kan harus dilakukan subtyping. Ini dapat minggu penologinya 14, Puskesmas Wayaung, dapat diperiksa, gitu kan. Ternyata hasil pemeriksaannya beda nih, ternyata dia mungkin dia H7 atau H5 ya. Ternyata ada 2 spesimen nih, gitu kan. Jadi di waktu 3 April ini ternyata ada 7 spesimen total. Dan ternyata 5 spesimennya itu ialah AH1 yang lakukan subtyping ya tentunya. Dan ternyata sisanya lagi itu atau 2 spesimennya ini memiliki hasil AH5 misalnya. Influenza AH5 gitu. Dan minus COVID ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini lebih ke agregat ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa langsung tuliskan saja agregatnya berapa. Misalnya di tanggal ini saya periksa 10 spesimen, ternyata dari 10 spesimen ini yang plus influenza AH1 itu ada 7 spesimen. Dan ada yang sisanya itu ialah AH5 misalnya. Jadi seperti itu pengisiannya. Lalu lanjut ke bagian dashboard. Di dashboard ini Bapak Ibu juga bisa lihat ini ialah hasil dari Bapak Ibu semuanya. Hasil pengisian gitu kan. Ini kenapa 0? Karena kan tadi ya tidak ada ya. Tidak ada spesimen kan. Di minggu 1 sampai 13 misalnya. Misalnya Bapak Ibu semuanya tidak ada spesimen nih dari minggu ke-1 sampai 14. Dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13. Berarti tidak ada spesimen. Dan spesimen itu hanya ada di minggu ke-14 ya. Gitu Bapak Ibu semuanya, nyata 7 ya, kan? Totalnya 7 gitu. Di sini kita lihat bagaimana pengisiannya. Nah, sini juga ada kelihatan 100% ternyata itu influenza A ya, minus COVID ya. Seperti itu semuanya. Di sini ada efisiensinya. Kenapa efisiensi ini tidak muncul? Ya kan? Kenapa tidak muncul? Karena kalau kita lihat dari minggu ke-14 ini kan yang diisi di bagian reagen ini kan minggu ke-18 ya. Ya kan? Bukan minggu 14 gitu. Dimana spesimennya kan minggu 14. Jadi efisiensinya nggak muncul. Kecuali mungkin penerimaannya di minggu 14 nih. Minggu 14 misalnya penerimaannya 192 gitu kan. Terus saya nolkan. Mungkin pemakaiannya ada 30 ya misalnya. Di sini ada 0, di sini ada 0 misalnya. Di sini ada 0, di sini ada 0. Tidak ada penerimaan, tapi ada pemakaian misalnya di sini. Nah, di sini baru kehitung nih, baru kelihatan nanti ya. Kalau kita lihat dashboard ini itu ialah dashboard otomatis yang dimana akan melihat dari segi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Sini kita lihat ya, 4,2 ya kan, 4,2 gitu. Jadi nilai terbaiknya dari efisiensi ini ialah, atau efisiensi penggunaan subtype A dan subtype B ini ialah nilai mendekati 1 seperti itu.
Karena seharusnya reagen yang dikeluarkan itu sama dengan jumlah spesimen yang diperiksa. Seharusnya ya, secara teknikal. Tapi kan pasti ada namanya positif untuk sampel positif, untuk dan lain-lainnya. Jadi nggak serta-merta satu spesimen satu tes ya kan. Jadi nggak apa-apa. Yang penting value-nya yang terbaik itu ialah mendekati satu seperti itu. Lalu lanjut, ini ialah oke, mungkin saya juga jelaskan lagi, ini merupakan dashboard monitoring untuk Bapak Ibu semuanya untuk lab regional tadi. Kalau kita lihat di sini itu ialah minggu epidemiologi pertama ya. Ya, minggu epidemiologi pertama. Ini kita bisa lihat filter juga ya, ada filternya juga nih. Bapak Ibu semua mau melihat minggu epidemiologi berapa, misalnya saya mau lihat mungkin di minggu epidemiologi ke 14 sampai 20 misalnya. Kan diklik lagi lalu menuju ke bawah di oke. Sini akan terlihat oh ternyata saya menerima sampel 14 dan jumlah X out-nya kan ini belum ada nih karena tadi kita kan belum mengisi ya reagen ekstraksinya dan juga reagen PCR-nya gitu. Kalau misalnya kita isi ya akan muncul juga gitu. Itu. Muncul juga misalnya nih reagen ekstraksinya Kiam, misalnya ada reagen PCR-nya Intes misalnya. Sini mungkin expirednya di Mei 11, lalu sini ada Juli misalnya. Sini kita coba isi ya. Coba isi penerimaannya. Bentar, di sini berarti kan. Sini berarti ya. Tadi di sini itu Kiam ya. Saya lupa sini Kiam ya. Ya, Kiam sama Ites. Nah, sebenarnya bergunanya untuk hide kolom tadi itu lebih enak gitu ya. Di sini kan tadi saya juga ngeklik ini lalu klik shift dengan tanda panah kiri. Lalu klik kanan, Bapak Ibu semuanya bisa sembunyikan hide columns atau sembunyikan columns. Di sini bisa kita lihat ternyata dari tanggal 14 ini ada nih ekstraksinya diberikan misalnya 50 tes ya berarti mungkin diberikan 250 tes misalnya 5 box dan PCR ini mungkin diberikan 500 tes misalnya pengeluarannya mungkin 35 atau 30 lah dan PCR ini 35 misalnya apa-apa. Dan di sini ternyata setelahnya ini masih 0, 0, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan. Terus tidak ada pemeriksaan. Nah, sini ada pemeriksaan misalnya 20 ya. Jadi misalnya 25 gitu ya. Apa juga. Karena kan tadi saya bilang tidak serta-merta satu spesimen itu satu tes ya. Pemakaian reagennya. Pasti ada hal-hal lain seperti itu. Untuk kontrol positif ya kan, seperti itu. Ini mungkin 0 tidak ada pemeriksaan juga. Di sini ada pemeriksaan, ada ini 30 misalnya ya. Di sini mungkin 35. Nah, di sini akan terlihat nanti di bagian dashboardnya ya. Jadi seperti ini grafiknya nih, gitu. Karena tidak ada pengeluaran di sini ya. Tidak ada pemakaian apa namanya ekstraksi itu. Kenapa nih tidak ada birunya? Karena ya tadi reagennya belum diisi ya, bukan reagen ya, spesimennya. Berarti kan harusnya spesimen di tanggal 18-nya ada nih. Karena kan ada pemeriksaan di tanggal 7 di minggu ke-17 dan minggu ke-18 gitu kan. Harusnya ada ya. Dan minggu 14 gitu kan. Misalnya ya jadi nanti akan terlihat ya. Pokoknya Bapak Ibu semuanya apapun yang Bapak Ibu semua diisi di sini akan tergambarkan di dashboard ini. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Di sini kita lihat ternyata average dari penggunaan ekstraksinya itu 11 tes per minggu, hampir 11 lah, 12 ini 14 gitu, 14 tes seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ya mungkin lanjut ke bagian data dictionary. Ini merupakan data dictionary ini berfungsi untuk memberitahukan definisi dari setiap kolom ini, deskripsinya seperti apa, dan agar
satu sama lain, saya dan tim dan juga Bapak Ibu semuanya mengisi memiliki persepsi yang sama. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya dan tim. Mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya juga bisa chat saya, Faisal, atau tim saya, yaitu Kak Irul ataupun Kak Yunike, perihal pengisian laporan logistik Oilisari ini. Seperti itu. Jadi, jika ada bantuan atau misalnya butuh bantuan ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai pengisian logistik Oilisari ini, mohon Bapak Ibu semuanya bisa langsung chat secara pribadi ke saya ataupun ke tim saya, yaitu Kak Irul dan juga Kak Yunike. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.